Ya, masih dengan saya Gunawan Tamun Saribu. Ya, untuk menambah pemahaman kita mengenai kata kerja, ya. Di dalam bahasa Inggris ada dua jenis kata kerja dilihat dari dia bentuk satu 2 3-nya itu beraturan atau tidak. Nah, ada namanya regular and irregular. Ir artinya tidak ya. Ini awalan ir itu artinya tidak ya. Contohnya responsible bertanggung jawab, irresponsible tidak bertanggung jawab ya. Regular teratur, tidak teratur, irregular. Jadi teratur maksudnya di sini adalah ketika bentuk kedua dan ketiga kata kerja tersebut hanya berakhiran ed, hanya ditambahkan ed ya. Contohnya play, bermain ya. Ini bentuk pertama, bentuk keduanya itu hanya ditambah ed, played ya. Ketiganya juga sama, played. Jadi ini yang disebut dengan regular verb, artinya bentuk kedua dan ketiga kata kerja tersebut hanya ditambahkan ed. Oke. Nah, jadi saya buatkan 5 contoh. Nah, jadi yang berakhiran D itu untuk bentuk kedua dan ketiganya itu disebut dengan regular. Artinya bentuk kedua dan ketiganya yang ditambah ed ya. Oke. Play, bermain, played, played, work, worked, worked ya. And then oke, help me. Banyak sih, cuman work, worked, worked, bag, bagged, bagged artinya mengemis ya. Bag, bagged, bagged ya. Oke. Try, tried, tried, and play, played, played, work, worked, worked, back, backed, back, tried, 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 and bermain, berjalan, ask ya. Ask, asked, asked ya. Kalau disuruh langsung agak-agak lambat ya otaknya ya. Alright. Nah, ini contoh 5 kata kerja yang regular. Lihat bentuk kedua dan ketiganya ditambah ed. Sedangkan di sini ada sedikit perubahan, guys. Nah, nanti ilmunya nanti ditambah melalui browsing atau internet. Nah, sejelasan sedikit. Ini kan huruf G itu vokal, konsonan. Nah, sebelum konsonan itu ada huruf vokal EG, dan ini satu pengucapan sekali ucap namanya one syllable, back ya. Jadi ini ketika menambahkan ed-nya G ini nanti double ya, ditambah G satu lagi jadi backed. Oke. Jadi seperti itu. Masih ada yang lain nanti. Pokoknya kalau ke satu pelafalan atau one syllable sekali ucap kata kerja tersebut, tapi terdiri dari huruf langsung huruf vokal langsung diakhiri dengan huruf konsonan. Huruf konsonannya nanti di double ya, jadi back, backed, backed. Oke. Try. Nah, di sini juga try. Ketika ada huruf y di sini ya, sebelum ada y ada konsonan lagi, jadi ada 2 konsonan yang langsung berdempetan. Nanti y-nya itu diganti i ditambah ed. Lihat nih, i ed. Contohnya satu lagi fry, menggoreng, jadi fried ya. Lihat di sini y ya, dan y, jadi y ini diganti i ditambah ed. Beda dengan play, ini kan vokal ya, jadi tetap played ya. Sway ya, swayed ya, tetap karena ini adalah huruf vokal. Sedangkan ini langsung konsonan ya. Oke, jadi sudah paham ya. Oke, kita lanjut yang terakhir untuk kata kerja contoh yang kelima. Ini adalah ask, meminta ya. Asked, lihat asked ya, asked
Nah, di dalam pelafalan, lihat video saya nanti how to pronounce regular verb. Nah, ketika nanti ada bunyi konsonan di belakangnya, tapi konsonan itu yang voice yang membuat bergetar vocal cord kita suara seperti g, d, ya. Itu nanti bunyi akhirnya jadi d. Contohnya begged, begged. Jadi bukan begged, begged ya. Begged. Sedangkan seperti ke, c nanti itu bunyi akhirnya c. Contohnya ask, asked. Ya. Work, worked. Nah, jadi gitu ya. Jadi bukan work, worked, worked. Nah, yang ada d-nya nanti contohnya need sama want, c dan d. Saya ulang sedikit, meskipun di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Ketika sudah ditambahkan ed ini nanti bunyinya did dan ini did. Jadi needed, wanted, ya, needed, wanted. Hanya yang berakhiran bunyi c dan d. Tapi yang selainnya itu hanya akhirannya itu seperti bunyi c dan d, ya. Oke, di dalam pelafalan mengucapkan satu kata memang harus jelas, tapi di dalam konteksnya nanti contohnya I worked last night. Oh, orang sudah paham. I worked last night. Oh, berarti last night berarti itu bentuk kedua, berarti dia pakai yang ini. Saya berjalan tadi malam, ya. Dia meminta-minta kemana? She begged to me last week. Oh, ini yang bentuk kedua nih. Jadi nggak harus she begged to me. Nah, tetapi dalam melafalkan satu kata harus jelas. Contohnya beg, begged. Oh, berarti orang sudah. Oh, ini yang ada ed-nya nih. Work, bentuk pertama. Tapi kalau bilang worked, ada t-nya di belakang. Oh, itu bentuk kedua, kalau nggak ketiga. Oke. Nah, kita lanjut ke irregular. Irregular ini adalah kata kerja yang sering kita sebagai siswa atau mahasiswa atau pelajar bahasa Inggris sering lupa karena tidak membiasakan memakai, ya. Jadi kalau bahasa Inggris kita memang tidak sering diasah atau dipraktekkan, sering lupa nih. Padahal kata kerja ini saya pikir sangat bagus untuk kita ingat karena kata kerja ini hanya paling tidak 50 ya, 50 lebih sedikit lah. Tetapi kata kerja tersebut sering kita gunakan dalam sehari-hari. Contohnya makan, eat, bukan eat, tapi eat, ate, eaten, ya. Makan, ya. Padahal makan itu sering kita lakukan pekerjaannya. Nah, ini adalah irregular, artinya bentuk kedua dan ketiganya tidak ditambahkan ed tapi punya bentuk tersendiri. Ya, jadi eat, ate, eaten. Bentuk kedua beda, ketiga beda. Ada nanti memang bentuk kedua ketiganya sama, cuman bentuk pertamanya memang beda gitu ya. Oke, atau ada yang nanti pokoknya yang tidak ada ed-nya deh, ya. Contohnya meletakkan. Put. 1 sampai 3 sama, tapi tidak ada ed-nya, bukan putet, ya. Oke. Jadi put meletakkan, menaruh. Put. Oke. Ada lagi hit, menabrak atau memukul. Hit. Bukan hit. Oke. Kata kerja yang sering kita pakai pekerjaan sehari-hari drink, bukan drinket, tapi drink, drank, drunk. Ya. Lihat ini. Jadi kata kerjanya itu tidak ada ed-nya, malah dia punya bentuk tersendiri. Drink, drank, drunk. Ya, hit, put, eat, ate, eaten. Oke. Satu lagi, makan, minum, tidur. Nah, kita tidur kalau suka tidur 6 kali sehari ya, bukan sleep, bukan selepet ya. Jadi sleep, slept. Jadi jangan dibaca selepet, jangan ya. Kadang-kadang kalau kita yang lagi belajar suka bergurau, oh selepet, no. Ya. Sleep, slept. I slept at the hotel room last night. Saya tidur di hotel tadi malam. Ya. I slept in her house last night. Ya, saya tidur di rumah, bentuk kedua. Oke.
Saya sudah tidur di rumahmu berapa kali? I have slept many times in your house. Ya, bentuk ketiga party ya, pastinya. Jadi beda ya. Jadi bentuk regular dan irregular itu benar-benar seperti langit dan bumi. Kalau ini hanya ede-ede bentuk kedua ketiganya, kalau yang ini tidak ada bentuk yang beraturan ya. Dan kita harus memahami, sering kita pergunakan, kalau enggak lupa. Ini masih sering kita juga pakai ya. Yang sering melakukan ini mungkin dalam hati iya ya. Pernah saya lihat she put the book. She put punten ada, punten. Nah, kalau ini putet nggak ada putet ya. Hitet the car hited me. Oh, hited. Gimana hited? No, hit ya. Hit. Pak, kalau bentuk kedua dan ketiganya sama, gimana nanti kalau mau bikin simple past? Dari konteksnya pasti tahu konteksnya. Kalau saya bilang gini, Reina hit me last night. Oh, itu pasti bentuk kedua karena ada last night. Oke. Okay. Kalau bilang dia sudah berkali-kali memukul kucing itu, she has hit many times the cat. Oh, berarti setelah ada has di depannya pasti bentuk ketiga, berarti ini dia. Dari konteksnya pasti nanti paham. Oke guys, nah ini caranya memahaminya adalah untuk irregular. Sering juga irregular ini bermasalah karena tidak sering kita praktekkan juga. Dan di sekolah dulu memang seringnya gurunya memaksa untuk menghafal, dan besoknya ketika sudah pelajaran itu selesai kita lupa gitu ya. Jadi saya sarankan, I suggest you just to try to practice how to pronounce, and then kalau kamu merasa unik bunyinya nanti kamu akan ingat ya. Oke. Jadi kita perbanyak dulu mengenai irregular. Oke, coba eat, ate, eaten. Ya, put, hit, drink, drank, drunk, sleep, slept. Oke. Nah, yang agak uniknya nih. Nah, contohnya menggambar ya, draw, drew, drawn ya, draw, o bunyinya o, draw, drew, drew. Jadi ini bacanya seperti ini, drew. Makanya nama teman kamu namanya Andrew, nggak mungkin kamu Andrew, bukan Drew, Andrew ya. Draw, drew, drawn. Nah, melihat, see, saw, seen. Nah, enak kan bunyinya? See, saw, seen, seperti orang Mandarin. Nah, bunyi bahasa Mandarin. See, saw, seen. Nah, saya dulu belajar bahasa Inggris memang seperti itu. Saya ambil yang unik-unik, yang lucu-lucu, and then I remember. Ya, sampai sekarang saya ingat gitu ya. See, saw, seen. Ya, draw, drew, drawn. Ya, oke. Wake, woke, woken. Ya. Wake, woke, woken. Speak, spoke, spoken. Ya. Berbicara ya. Speak, spoke, spoken. Okay. Sing, sang, sang. Ya. Bernyanyi, sing, sang, sang. Nah, untuk pronunciation-nya bisa nanti untuk melihat pronunciation yang benar mungkin dari kamus atau dari video di internet. Nah, hari ini kita hanya fokus untuk membedakan apa sih bedanya regular dan irregular. Ingat, irregular malah kata-kata kerja ini yang tidak beraturan ini yang sering muncul di ujian atau tes bahasa Inggris seperti TOEFL, TOEIC, IELTS, TOEIC dan segala macamnya ya. Jadi coba ditambahkan lagi pemahamannya mengenai irregular verb. Jadi jangan menghafal tapi coba dipahami, dipraktekkan, lama-lama kosakata kita akan bertambah. So that's my explanation about regular and irregular verb. Mudah-mudahan penjelasan saya ini membuat kita menambah pemahaman dalam memahami bahasa Inggris. So I'm Gunawan Tamusaribu. Thank you for watching and goodbye.